Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismailda dan teman-teman sekalian. Twitter saat ini sedang hangat memperbincangkan salah satu akun yang bernama Muhammad Ihsan, di mana beliau mengungkapkan perasaan sedihnya lantaran ditinggal oleh sang istri yang telah lebih dulu menemui sang pencipta akibat keganasan COVID-19. Ini juga menandakan bahwa COVID ini tidak memandang usia. Apakah Anda masih muda, lebih-lebih Anda yang tentu sudah tua? Apakah Anda masih kuat saat ini, masih sehat saat ini? Apalagi Anda yang memang sudah sakit-sakitan. Di kesempatan kali ini saya mencoba mewakili seperti apa perasaan dari Muhammad Ihsan tersebut. Simak video ini sampai selesai. Bismillah. Ini hari kedua sejak istriku dimakamkan di pemakaman khusus COVID di Macanda, Goa, Sulawesi Selatan. Setelah pemakaman di malam itu, aku kembali ke rumah isolasi mandiri, seorang diri. Setiap kali air mataku jatuh, aku ingat kembali nasihat istriku sewaktu hidup. Kanda, Allah mengangkat derajat orang yang ikhlas. Itu salah satu nasihat yang sering disampaikan istriku ketika aku sedih dan pesimis, atau ketika di tengah malam aku menangis karena mimpi buruk. Almarhumah Amira Lahaya bukan hanya sekedar istriku. Amira adalah guruku, orang yang membuat pribadi dan hidupku jauh lebih baik. Dalam hidupnya, tidak pernah sekalipun ia tidak mendukungku. Ia menyemangatiku, mendoakanku, mencita-citakan kebaikan untukku, menjaga nama baikku. Amira, aku sudah ikhlaskan semua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidupmu dan keluarga kecil kita. Sebagaimana dulu nasihat yang selalu kau ulang sewaktu kita mendayung bahtera di samudera kehidupan. Ikhlaskan, Kanda. Demikian nasihatmu, memanggilku dengan sapaan favoritmu. Beberapa jam menjelang kepergianmu, kamu masih sempat menghubungiku, meminta untuk mengikhlaskan keadaanmu yang telah seminggu terbaring. Aku iyakan. Aku ikhlaskan agar hatimu damai. Hari itu tak pernah kusangka perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampai di penghujungnya. Kini engkau sedang menuju sebuah kampung di mana aku dan Aruna serta semua manusia akan tiba waktunya juga untuk turut berangkat ke sana. Kampung itu adalah kampung akhirat. Allah ternyata sudah sangat rindu untuk memelukmu, Amira. Tepat 7 hari yang lalu, Jumat 18 September 2020, saat masih diopname di rumah sakit non-COVID, kamu ingin menonton adegan ketika Zainuddin dan Hayati berbincang di akhir film, di mana Hayati membacakan surat perpisahannya. Seolah itu pesanmu sendiri kepada aku bahwa sebentar lagi kita akan berpisah. Kita selesai menonton film itu pada pukul 10 pagi. Tidak lebih dari 15 menit kemudian, dokter menelponku. Aku terisak. Aku sengaja mengambil jarak darimu. Dokter mengatakan hasil swab kemarin positif. Di sanalah Allah memberikan tanda kepergianmu. Siang hari menjelang sore, kamu dipindahkan ke Rumah Sakit Sayang Rakyat, satu dari 3 rumah sakit di Sulawesi Selatan yang khusus menangani COVID. Ingatkah kamu, kita berangkat pukul 15.10? Itulah saat terakhir kali aku mendampingimu di dalam ambulans. Sesampai di rumah sakit, kita berpisah. Aku diminta isolasi mandiri.
Esoknya, Sabtu 19 September 2020, dokter mengabariku bahwa kamu harus dipindahkan ke ICU. Memang kadar trombosit, leukosit, dan lain-lain dalam darahmu terus turun semenjak diopname di rumah sakit sebelumnya. Tubuhmu berjuang melawan virus itu. Engkau selalu mengabariku meski sakitmu semakin parah. Ahad, 20 September 2020, tepat di ulang tahunku yang ke-28, kamu mengucapkan selamat untukku. Meski hatiku hancur lebur, kamu, Aruna, aku tinggal di tempat berbeda. Kusemangati kamu untuk terus berjuang hingga sembuh. Namun kondisimu terus menurun. Senin berlalu, Selasa berlalu, Rabu datang, dan kamu telepon aku baik-baik, meminta izin untuk dipasangkan ventilator karena saturasi oksigen di tubuhnya tinggal 74%. Kubaca di internet, saturasi untuk tetap hidup minimal 95%. Dokter menelponku bahwa setelah dipasangi ventilator, saturasinya naik ke 90%. Beberapa menit kemudian, dokter memberitahu lagi, saturasinya turun sedikit demi sedikit. Aku diminta berdoa. Tidak berapa lama, seorang perempuan menelponku. Dia perawat di ruangan ICU. Ibu sudah tidak hadapan. Disitulah duniaku tiba-tiba gelap. Langit runtuh, tanah yang kupijak amblas ditelan bumi. Aku diminta datang segera ke rumah sakit Sayang Rakyat. Di sana sudah ada ibumu, ayahmu, adik, dan pamanmu. Aku harus kelihatan tegar di depan mereka, meskipun separuh jiwaku, yaitu Amira, sudah dipanggil keharibannya. Sebagai seorang suami, aku ingin melaksanakan wasiatmu. Dibersihkan jenazah dan disolatkan. Aku membawa pakaian ganti dan tim dokter dan perawat memakaikanku APD selama 30 menit. Ketika APD-ku telah terpasang dengan rapat, perawat yang mendampingi memegang pundakku sebelum masuk ke ruang pemulasaran jenazah. Aku berusaha tegar. Aku tidak boleh menangis di depanmu. Sedihku tak terbayang di hati, namun aku tak mau menangis. Di ruangan itulah aku melihatmu kembali. Wajahmu tidak berubah. Tiada beda seperti ketika aku membuka pintu kamar tidur kita dan melihatmu tertidur bersama Aruna ketika engkau masih hidup. Berlapis-lapis kain disiapkan dengan disinfektan berkali-kali. Aku bangga karena aku menunaikan wasiatmu. Tanganku sendirilah yang membersihkan jenazahmu, membelai wajahmu terakhir kali. Setelahnya, aku dan perawat membungkus jenazahmu. Amira, kamu cantik dan selalu tersenyum seperti saat hidupmu. Tak terasa, proses mengkafanimu telah selesai. Aku memimpin sholat jenazah. Pintu dibuka sedikit agar keluargamu bisa ikut sholat 25 meter di belakang sana. Takbir pertama mulai. Kubacakan Al-Fatihah. Teringatlah diriku kenangan saat kita sering sholat berjamaah di kamar dan engkau di belakangku. Kini engkau kusolatkan untuk perjalanan menuju Tuhan. Takbir kedua, kubaca salawat Nabi. Teringatlah aku kembali dirimu yang sering memintaku berselawat dengan suara yang terdengar. Engkau sering memintaku berselawat saat hatiku tak tenang. Takbir kedua itu kuhayati dengan harapan agar kau diberi syafaat di padang mahsyar kelak. Takbir ketiga, kumohonkan ampunan Allah untukmu. Allahumma gfir laha warhamha
wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, selamatkan dan maafkan semua kesalahan istriku. Takbir keempat, kututup doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, janganlah Engkau meluputkan kami akan pahalanya. Jangan tinggalkan fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami, dan ampunilah dia. Kututup dengan salam dan doa untukmu. Tim Satgas pun datang bersama ambulan dan kendaraan pengawal. Mereka menaikkanmu ke sana dan menunggu selesai mandi, bersih-bersih, dan proses lainnya agar bisa ikut mengantarkanmu ke tempat terakhirmu di dunia. Pukul 22.30 berangkatlah kita menuju pemakaman Pemprov Sulsel di Macanda, Goa. Di sana dibuka tanah baru untuk kompleks pemakaman khusus COVID. Di gerbang pemakaman, sesuai protokol, di sana kita berdoa. Tepat di luar ambulans di mana engkau terbaring, Ustadz Azizi, masih kuingat namanya, yang memimpin doa untuk keselamatanmu. Hingga Jumat tadi pesantren Gontor, kantor dan beberapa masjid pun turut tunaikan sholat gaib untukmu. Selamat jalan istriku, aku dan Aruna ikhlas menerima semuanya, seperti ajaranmu kepada aku semasa hidupmu yang indah itu. Cintamu yang suci telah mengubah hidupku. Selamat jalan bidadari surgaku. Insya Allah engkau syahid karena berpulang oleh wabah. Sampai jumpa lagi di alam sana. Selamat jalan Amirah. Engkau mati satu kali namun hidup selamanya. Dari aku yang selalu bangga pernah hidup denganmu, Muhammad Ihsan Harahap Dengrate, Goa, Jumat 20 September 2020. Dalam ingatan istriku Amira Lahaya, Selasa 21